Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama saya Didi Nolkindi dalam ruang ekspresi di akun podcast Jalan Perubahan. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani kawan-kawan seperjuangan. Kali ini kita berada di pelataran Monumen Nasional. Tempat ini adalah tempat bersejarah, tempat di mana diukirnya sejarah-sejarah perjuangan para pendahulu kita. Dalam perbincangan kali ini terkait dengan pengalaman kawan-kawan, kita berbagi pengalaman kepada kawan-kawan Jalan Perubahan. Bagaimana sih potret Jakarta itu sendiri di dalam penglihatan teman-teman, di dalam benak teman-teman, di dalam pikiran teman-teman. Sebagai anak daerah ya? Ya, tentunya sebagai anak daerah. Di samping kiri saya, nama beliau adalah Muhammad Nur Halin. Di samping kanan saya, Pani Arpandi Satyana Hukum. Dan di samping kanan haluan depan, Alfian ya, Bapak Alfian. Kita akan memulai perbincangan ini pengalaman dari saudara kita Pani Arpandi. Bagaimana pengalaman Anda tentang potret hiruk pikuk Jakarta, manis pahitnya Jakarta, bagaimana perjuangan Jakarta? Oke, baik, terima kasih Pak Didi yang sudah mempersilakan saya untuk sedikit untuk sedikit bercerita tentang pengalaman. Ya, pada dasarnya kita sebagai anak perantau yang kemudian mungkin saya secara pribadi lahir dari orang tua yang tidak mampu hadir di Jakarta, yang kata teman-teman atau kata banyak orang, Jakarta ini adalah hutan rimba yang kemudian bisa kita taklukkan. Teman-teman mungkin berpikir bahwa sulit kehidupan di sini. Hanya itu yang harus kita sadari, bahwa dalam pilihan kita semua punya konsekuensi. Kita bisa hidup walaupun dalam keadaan tertatih-tatih demi mimpi kita yang sangat besar. Pada awal 2023 saya masuk di Jakarta mungkin dengan harapan yang besar. Ya, bicara terkait persoalan bagaimana saya bisa hidup di sini selama 1 bulan. Ketika saya sudah bisa hidup di sini selama 1 bulan, saya mungkin sudah bisa hidup selama 3 bulan. Nah, ketika saya bisa hidup 3 bulan di sini, berarti saya bisa hidup satu tahun. Itu yang menjadi prinsip saya pertama masuk Jakarta. Nah, dalam perjalanan waktu, saya ikut beberapa teman-teman di salah satu lembaga. Sebagai seorang perantau, ya kita jangan ada berpikiran bahwa saya harus makan ini, saya harus makan itu. Apapun yang kita dapatkan itu, ya itu mungkin rezeki dari Tuhan. Betul. Ya. Di satu sisi kita berada di Jakarta ini mungkin ada sedikit keluh kesah, tetapi itulah yang menjadi tantangan sebagai seorang anak perantau. Di sisi lain juga, hidup di Jakarta ini kita menemukan dengan banyak variabel. Contoh kecilnya, ya kita menemukan teman-teman yang kehidupannya agak mewah. Itu yang menjadi tantangan kita juga, bahwa dengan kesadaran kita sebagai anak perantau yang kemudian harus menyesuaikan dengan kehidupan kita sendiri. Perjalanan waktu, kurang lebih 2 tahun saya di sini, alhamdulillah saya sudah bisa duduk di bangku di salah satu kampus. Strata 2. Ya, Strata 2 ya. Salah satu kampus terkenal di Jakarta. Nah, dan juga kampus tertua yang didirikan oleh anak bangsa. Nah, saya juga itu menjadi salah satu kebanggaan saya, bahwa saya kuliah melanjutkan magister hukum. Itu adalah salah satu kebanggaan, bahwa
anak yang lahir dari orang tua yang tidak punya pendidikan bisa melanjutkan studi di salah satu kampus terkenal di Jakarta. Mungkin itu saja. Siap. Menarik sekali, Bung Pandi, bahwa Anda di sini hadir menantang sebuah proses yang cukup berat ya kelihatannya, Bung. Menantang ketidakmungkinan orang-orang mungkin. Ya. Menantang ketidakmungkinan pikiran orang-orang. Bagi orang lain mungkin itu salah satu tantangan yang cukup berat. Jadi saya sedikit teringat dengan kalimat yang disampaikan oleh orang terdahulu masuk di Jakarta. Artinya dia yang lebih dulu ketimbang saya masuk di Jakarta. Ketika kita masuk di Jakarta, pilihannya hanya dua. Menjadi singa ompong ataukah menjadi singa yang bertaring. Hanya dua pilihan itu. Yang akan menjawabnya adalah proses. Bagaimana kita berjalan di setiap sudut kota yang ada di Jakarta. Kita berjalan di pinggiran-pinggiran kota Jakarta. Ya, melewati tikungan-tikungan yang ada. Ya, melewati simpang-simpang keramaian. Tetapi di balik itu ada sebuah keistimewaan bagi kita. Ternyata sejauh ini kita tidak berpikir di kala kita masih duduk di bangku SMP di strata 1. Ternyata kala kita tumbuh dewasa kita bisa menginjakan kaki. Jujur saja, Bung, cita-cita saya dulu waktu D1 itu menginjakan kaki di ibu kota negara. Hari ini terwujud. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita heroik dari seorang pemuda tangguh tentunya. Saya anggap bahwa teman-teman daerah yang hadir di Jakarta itu adalah pemuda tangguh. Karena untuk menantang daripada tantangan yang ada di ibu kota itu tidak mudah ya. Dan ini salah satu poin juga bagi kita yang ada di perantauan di kota Jakarta. Tetapi itu bukan menjadi sebuah hal yang istimewa. Kita tidak perlu berbangga diri juga. Tetapi melalui proses yang kita lewati, kita cukup bercerita. Ya, di mana kita bercerita di akun podcast Jalan Perubahan. Selanjutnya, Bung Nurhaldin atau biasa disapa Cut Abeli bercerita santai mungkin kita berbagi kisah pada malam hari ini seputaran kota Jakarta. Baik, terima kasih Bung. Siap, Bung Didin sekaligus Mentor? teman seperjuangan saya, di mana beliau ini satu alma mater dan satu fakultas sama saya dulu waktu S1. Oke, D1 kita teringat lagi nih di zaman-zaman FISIP kan, alma mater kuning kan. Alma mater kuning bukan di Jakarta ya. Alma mater kuning yang ada di Indonesia Tengah. Silakan Bung, lanjutkan. Jadi Bung Pandi, ada satu momen di mana saya tertarik dengan sosok seorang Bung Didin ini sekaligus owner dari apa namanya ini? Jalan Perubahan. Podcast Jalan Perubahan. Hal yang membuat saya tertarik itu kepada beliau ini, dia adalah sosok seorang pemuda yang sangat mempunyai jiwa juang besar, di mana hal yang tidak terpikirkan di benak kita ini, yang anak muda sekarang ini, beliau udah pikirkan dan kerjakan sekarang ini. Podcast ya. Podcast. Apa sih yang dipetik selama Bung berada di Jakarta gitu? Entah itu dari kerasnya ibu kota Jakarta yang melebihi kerasnya ibu tiri kan gitu. Gimana untuk menceritakan itu, Bung? Saya itu awalnya masuk Jakarta tanpa ada perencanaan. Kalau nggak salah Bung masuk Jakarta itu 2023 bulan 5 tanggal 4. Oh, 2 tahun. Sekarang bulan Juni ya? 2 tahun lebih. Bersama kita, Bung. 2 tahun lebih ya. Saya itu awalnya diajak oleh salah satu senior. Semoga beliau nonton. Ya. Senior saya, Kakak Ketub Kirotala Ahmad. Oh, Yang sekarang ini menjadi Ketua DPD KNPI Konai Utara.
Selamat, Kak. Semoga amanah yang zaman sekarang dapat terjalankan. Oke. Jadi awalnya saya ke Jakarta itu dapat arahan dari salah satu senior tadi itu. Siap. Dia mengarahkan saya ke Jakarta untuk membawa salah satu dokumen penting. Ya. Saya tanpa ada rencana untuk bertahan lama di Jakarta. Jadi ceritanya dulu itu pas waktu masuk Jakarta, saya membawa pakaian hanya pakaian ibadat. Tanpa ada rencana. Dan pada saat itu juga pas pulang dari kampus, kalau tidak salah itu ada pada saat setelah Kegiatan. demo Oh, demo. di Demonstrasi. jadi keberangkatan saya jam 4 sore pesawat Citylink awalnya. Oh, itu naik pesawat, Bung? Iya, pesawat Citylink. Oh, jadi ternyata Bung ini hadir di Jakarta itu tanpa ada perencanaan untuk tinggal. Tanpa ada perencanaan. Hanya Membawa sekedar dokumen. Membawa dokumen Berkas. berkas kepada senior ya. Iya, iya. Tapi kenapa tiba-tiba Bung memilih untuk menetap dan kemudian melanjutkan studi di Jakarta? Ketika saya tiba di Jakarta pada saat itu, saya duduklah sama senior di mana kita kenal dengan nama Iton. Ya. Dia mengajak saya di salah satu warkop di Langit Seduh. Di mana itu? Itu Langit Seduh tepatnya di wilayah Jakarta Pusat, di belakang kantor Bank Indonesia di lantai 15. Iya. Kami nongki, ngopi, lalu cerita santai layaknya seorang adik dan kakak, di mana beliau menyarankan kepada saya untuk mencari kampus. Saya tanpa persiapan, Tiba-tiba diarahkan untuk cari kampus. artinya cari kampus berarti untuk lanjutkan studi. Lanjut studi. Berarti pada saat itu Bung udah selesai ya satunya? Ya sudah. Saya selesai satu pada tahun 2022 bulan 9. Penerimaan ijazah. 6 bulan ya? 6 bulan. Setelah itu baru masuk Jakarta membawa berkas. Ya. Pada pagi harinya itu aku disuruh ke kampus. Ya. Suruh ke kampus untuk mengambil formulir tanpa ada persiapan materi dan lain-lain, tanpa ada konfirmasi kepada orang tua sama keluarga di kampung. Dan itu saya hanya diarahkan untuk mengambil formulir, segala bentuk administrasi dan lain-lainnya dia itulah yang selesaikan. Luar biasa sih itu. Jadi pada saat Bung dapat arahan, kemudian Bung bertindak mengambil formulir dalam artian persyaratan administrasi untuk mendaftarkan ya. Daftarkan Diri sebagai mahasiswa pasca. Iya benar. Dan pada proses itu sampai hari ini Bung masih kuliah. Jadi jenjang studi ada beberapa waktu yang saya buang mungkin begitu, Bang. Karena kelamaan di daerah pada saat awal 2024 tepatnya bulan 2 pas Panjang sekali setelah liburan apa ya? UTS. UAS. Setelah UAS. Ya, betul, Pak. Ya. Setelah UAS balik semester 1, waktu itu lama tinggal di daerah. Berarti ada satu poin yang bisa kita tangkap kawan-kawan Jalan Perubahan, bahwa di balik perencanaan yang matang maka akan ada hasil yang matang pula. Begitupun sebaliknya, ketika kita tidak merencanakan sesuatu itu dengan matang, maka hasilnya juga akan tidak sesuai yang kita harapkan. Artinya Bung pada saat itu sempat melanjutkan studi, tapi karena ada kendala satu dan lain hal, sehingga Bung memutuskan untuk mengambil cuti mengambil cuti, tapi next di tahun 2025 sekarang. Oke. Siap. Berarti perjalanan Bung cukup bervariasi ya. Ada gejolak mungkin juga dalam diri seorang pemuda yang merantau di Jakarta. Itulah di balik hiruk pikuknya Jakarta. Ada satu dan lain hal yang menjadi pertimbangan sehingga proses kita itu terbengkalai.
tetapi itu bukan satu hal yang surut untuk kita membangkitkan semangat. Bagaimana kemudian Bung hari ini bertahan dan kemudian melanjutkan studi? Alasan kenapa hari ini masih bisa mampu bertahan yaitu tadi, seperti yang sudah disampaikan oleh saudara Pandi. Ya, Bosannya kita itu harus punya prinsip. ya, Ketika bisa hidup 1 bulan di kota orang, maka kita bisa hidup 2 bulan ke depan. Maka dengan alasan-alasan seperti itulah yang harus teman-teman tanamkan ketika berada di daerah Jakarta. rantauan. Apalagi di daerah Jakarta ini banyak orang yang bertarung untuk bertahan hidup. Kira-kira begitu. Siap. Oke, Bung. Saya kira penjelasan tadi sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa ternyata Jakarta itu keras dan perlu persiapan yang matang, Bung ya. Iya. Nah. Ya. Selanjutnya saya Sama ini Bung satu. ya, ada pesan lagi? Saya punya satu kutipan dari Ya. hasil pengalaman selama hidup di Jakarta. Siap. Buat teman-teman mungkin yang ingin hidup di Jakarta atau yang baru punya keinginan hidup di Jakarta itu, dia harus mempunyai sebuah peta untuk melihat jalan-jalan proses yang akan kita lalui. Di Jakarta ini kan kota yang sangat besar. Ya. Maka itulah gunanya kita mempunyai peta. Ketika kita salah memilih peta, maka kita akan siap untuk salah jalan. Sekian. Menarik. Kamu harus persiapkan peta. Peta itu tujuannya untuk menunjukkan arah di mana kamu harus melangkah, dan di saat kamu melangkah kamu kemudian mentok, maka kamu harus memilih jalan lain. Artinya ketika mentok kamu jangan putar balik. Yang terbalik harus mengikuti peta lagi. Ya, sepakat. Oke, Bung, terima kasih atas ceritanya. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada saudara Alfian, sarjana Mas Fian ya. Mas Fian. Mas Fian. Bukan Mas, saya bukan orang Jawa, orang Munda saya. Oh gitu. Ya, nggak apa-apa. Orang Mas Fian, Mas Fian. ya bagaimana pengalaman Anda selama di Jakarta? Anda sudah berapa tahun di Jakarta? Oke, Bung. sebelum saya menjawab, Ya. Perkenalkan nama saya Alfian, Kota Raha. Oh, Kota Raha, Bung. Iya. Oh, ternyata Kota kita ini Raha. satu daerah. Daerah Wah, semua. aku kenal kita. Ketemunya di Jakarta, Mengenal dunia silam ini Iya. di Jakarta. Oke. Oh, ternyata Bung di mana di Raha, Bung? Hah? Di mana di Raha? Di Raha saya di Sidodadi. Oh, di Sidodadi. Sidodadi, Oh, betul. 30 km Bagi dari kampus kawan-kawan saya. yang mau jalan-jalan, ayo Sidodadi. Oke, Bung. Oke, Oke, Bung Alfian ya, kawan-kawan. Ya, silakan. Untuk mengenal dunia Jakarta. Jakarta adalah kota bersejarah, kota juga metropolitan. Salah satunya yang dibilang Jakarta itu keras. Ya. Tapi ya namanya kehidupan, ya seiring berjalannya waktu, Jakarta adalah kota yang sangat istimewa menurut saya. Selama saya berada di Jakarta, saya masuk di dunia Jakarta sini tahun 2021, masuk mendekati tahun 2022. Saya sudah cukup lama di Jakarta. Tahun berapa, Bung? 2021. 2021. Itu tanggal bulan berapa, Bung? Saya kurang tahu karena sudah Oh gitu. Berarti tidak kurang mengingat lebih 4 lagi. tahun ya? Iya betul. Siap. Kebetulan juga di Jakarta saya hidup juga berawal dari teman. Nah, ini juga pengalaman saya. Oh, iya, iya. Yang sangat menarik. Oh, dari teman juga, Bung Dari ya? teman, Siap. siap. Teman mengajak ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Nah, istilahnya pekerjaan yang menjanjikan lah buat saya. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih bertahan di Jakarta. Kebetulan pekerjaan saya juga mungkin dibilang bisa untuk menghidupi lah untuk pribadi saya. Bung, Oh ya kita sebelum lanjut. ah, Bung hadir di Jakarta
itu niatannya kerja ataukah sekolah? Ini juga menarik ini pertanyaan dari Bapak Didin ya. Iya. Bapak Didin ya. Betul. Saya pertama ke Jakarta itu tujuan saya itu kerja. Seiring berjalannya waktu bahwa kerja bukan hanya menjamin kita untuk mendapatkan uang, tetapi kita tidak ada basic untuk dunia ilmu. Maksudnya ilmunya itu dalam dunia pendidikan. Saya juga mungkin tahun tamatan saya itu 2016, mungkin cukup lama. Kebetulan saya bekerja sekarang ini sambil saya masuk di dunia pendidikan. Alhamdulillah saya masih bertahan sampai sekarang. Walaupun saya berjalan terus waktu, tapi saya tetap jalani untuk sekarang ini. Kebetulan ini pasti mau nanya, saya kuliah di mana sih sekarang? Iya. Bung munculkan pertanyaan sendiri Iya, ya, betul. dijawab aja sendiri kan. Saya kuliah juga di salah satu Universitas Mitra Bangsa